Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nurdiani dari Prodi Tasawuf Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video ini, saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang wawancara klinis. Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Yang membedakan wawancara klinis dengan wawancara lainnya yaitu dari tujuannya. Wawancara klinis bertujuan untuk mengambil dugaan sementara, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian menentukan prioritas untuk keperluan diagnosis. Apa saja bagian-bagian dari wawancara klinis? Bagian dari wawancara klinis yaitu ada 3, 1 bertemu pasien, kedua sampel perilaku, dan ketiga sampel versus bukti. Bertemu dengan pasien. Bertemu dengan pasien atau klien dan membentuk kesan pertama itu sangat penting karena kita akan bertemu dengan klien untuk pertama kalinya dan menghasilkan diagnosis sementara dengan memperhatikan gaya bicara, baju yang dikenakan, dan sebagainya. Kemudian sampel perilaku. Sampel perilaku adalah gerak respon klien terhadap pertanyaan, percakapan, dan administrasi ujian. Apakah klien tersebut merespon, membela, atau menyalahkan? Kita juga memperhatikan cerita klien apakah konsisten atau manipulatif. Lalu ada sampel versus bukti, yaitu membuktikan apa yang telah didapat pada sampel perilaku dengan mewawancara teman dekat atau saudara klien. Tujuannya memanfaatkan sampel perilaku untuk memahami, menggambarkan secara logis, menyajikan hipotesis yang berkaitan dengan pertimbangan diagnostik. Pembahasan selanjutnya ada formulasi diagnosis berdasarkan wawancara klinis. Diagnosis formulasi adalah suatu upaya memformulasikan kasus, bukan hanya penyakitnya, namun yang lebih penting adalah ramuan atau formulasi psikodiagnosanya. Ada beberapa prinsip dan teori yang menjelaskan diagnosis formulasi. Prinsip-prinsip ini menyediakan cara yang terlalu parsimoni melihat pengambilan sampel perilaku yang dikumpulkan selama wawancara klinis. Salah satunya yaitu ada prinsip 4A dari Egnebler. 4A tersebut yang pertama ada autism. Yang perlu diperhatikan yaitu gejala umum autism itu sendiri, melakukan hal yang berulang-ulang, dan interaksi sosialnya. Yang kedua ada affect, yang perlu diperhatikan yaitu emosi dan situasi perasaannya. Yang ketiga ada ambivalence, yang perlu diperhatikan yaitu ragu-ragu dalam membuat keputusan, konflik antara keinginan dan norma sosial, atau hasrat dan tuntutan, biasanya dipengaruhi kehidupan seksual. Yang keempat ada association, yang perlu diperhatikan yaitu logikanya. Bahasa yang digunakan biasanya meracau atau tidak nyambung antara prinsip hidup dengan perilakunya tidak koheren. Yang perlu diperhatikan dalam formulasi diagnosis juga ada orientasi waktu, tempat, orang, yaitu sejauh mana orientasi realitas yang didapat dari tanggapan pasien, pertanyaan, tingkah laku, dan jawaban atas pertanyaan dari penguji, mendeteksi dan mengevaluasi keadaan, kesadaran pasien, membantu psikolog untuk membedakan antara psikosis dan non-psikosis. Temuan tentang keadaan pasien dapat mengindikasi hipotesis diagnosis awal yang melibatkan gangguan organik. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum